Halo tetangga online semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Badi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi bangun rumah atau lagi galau nih, enaknya mau bangun rumah seperti apa? Kalian tonton videonya sampai habis ya, karena video ini bakalan menginspirasi banget. Yuk kita silaturahim. Halo Mbak Dini. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Halo tetangga semua, sekarang kita udah di Imada House bareng Mbak Dini. Iya. Oke, di belakang saya nih udah ada rumahnya yang bakal menginspirasi banget nih. Kenapa menginspirasi? Bisa diceritain Mbak, awal mula pembangunan rumahnya nih. Jadi awal mula pembangunan rumah ya modal nekat sih sebenarnya. Jadi ya seberapa cukupnya budget, emang kita niatnya rumah tumbuh kan. Jadi makanya seberapa ada budget, terus aku coba desain. Jadi kebetulan desainnya juga aku kerjain sendiri. Dari desain itu terus ngeliatin ke Pak Tukang. Jadi benar-benar cuma pakai tukang harian, tanpa kontraktor, tanpa mandor. Terus udah aku ngeliatin, oh ternyata estimasinya cukup nih buat bangun 1 lantai dulu. Jadi dengan budget seadanya, modal nekat, jadilah bangunan 1 lantai. Oke, proyeksinya 2 lantai ya? Iya, niatnya kalau dari keseluruhan desain itu 2 lantai. Oke, baik. Di-keep dulu Mbak. Ya. Itu nanti kita simpan buat di akhir. Kalau kalian mau tahu, tonton videonya sampai akhir. Nah, kita bahas dulu nih, spesifikasi rumahnya. Ini luasan berapa Mbak rumahnya? Untuk bangunannya luas 96. 8 kali 12. 8 kali 12. Kalau tanahnya sendiri 114. 114? Ya. Tunggu sebentar. 96 itu kalau 2 lantai? Enggak, baru 1 lantai. Baru 1 lantai? Iya. Wow, gede berarti rumahnya. Nanti kalau 2 lantai bisa 200 kayaknya nih. Semoga jadi 2 lantai. Amin. Oke, tetangga. Ini dia bagian fasad dari rumahnya ya. Bisa diceritain Mbak, konsepnya seperti apa ini? Konsepnya nih ya sebenarnya industrial ya, tapi ini konsepnya emang benar-benar belum jadi. Harusnya belum di finishing sih kalau bagian luar. Harusnya nanti akan diaci, ya akan di finishing lagi lah. Ini benar-benar masih raw banget sih luarnya. Iya. Berarti ini nanti akan di finishing ya. Kalian jangan julid kita dulu. Kita fokusin nyaman di dalam dulu. Setuju. Nanti kita lihat dalamnya karena dalam udah finish tuh berarti. Belum juga sih. Oke. Tapi udah nyaman aja. Iya. Di luar sini dindingnya masih plesteran ya. Tetangga masih kasar, belum diaci. Mungkin nanti di finish akan diaci dan dicat ya Mbak? Iya. Oke. Lebih aman. Kalau ada tetangga online yang tanya, dinding plester seperti ini, kan lagi musim hujan nih. Iya. Kira-kira aman gak nih? Sejauh ini sih masih aman. Masih aman ya, karena mungkin kebantu sama topian gitu mungkin ya. Jadi sejauh ini masih aman. Tapi kita nggak tahu ke depannya, makanya aku pengennya di depan juga tetap di finishing dan dicat waterproofing pengennya sih. Iya, biar lebih safety ya. Iya, biar lebih. Kalau sekarang sih masih aman. Masih setahun berarti. Oke, udah setahun ya? Iya. Tapi menurut pengalaman saya selama dindingnya tidak nempel dengan dinding lain atau dinding tetangga, walaupun hanya di plester itu relatif aman ya, nggak akan tembus ke dalam airnya. Tapi untuk lebih safety tentu saja bisa dilapis dengan aci dan cat. Oke, kita langsung ke area teras yuk. Nah, ini carport, ini teras. Iya. Oh, terasnya udah kelihatan nih, industrial kata Mbak Dini ya. Lantainya pakai apa nih Mbak? Lantainya semen expose, jadi emang nggak di keramik. Tapi ya aku jujur aja kalau seandainya semen expose-nya mungkin retaknya semakin parah atau apa, nggak menutup kemungkinan. Mungkin nanti kita bakal ganti sama apa gitu Mas. Oh, oke, dilapis lagi ya. Tapi untuk sementara ya kita sih masih suka dengan look semen expose ini. Benar. Keren sih memang look semen expose. Tapi memang ada potensi ya, ada potensi keretakan di sana sini. Itu ya mengingat tanah di sini rata-rata agak bisa kurang labil ya, gitu, kurang stabil ya. Nah ini nanti akan dicat nggak nih Mbak? Kalau ini enggak. Enggak, ini memang begini nih ya? Enggak. Kalau tembok emang begini. Oke, gitu. ini udah finish nih? Ya. Oke, pakai semen expose. Ya. Mau dicat. Tetap semen di depan sini tetap dikasih stop kontak buat ngecas atau misalnya ada perlu buat detailing mobil, kegiatan apa-apa di sebelah sini, nggak perlu narik dari dalam. Keren. Nah, pintunya nih Mbak, bisa diceritain pintunya nih? Kalau pintu kayu ranti batu. Jadi kalau desainnya ya cari referensi ya, referensi. Aku dapet tukang kayunya bisa buat
desainnya model ngilang-ngilang, ya udah eksekusi gitu. Baik. Tetap aku pengennya kayu asli, Oke. finish transparan. Berarti ini kayu solid. Iya kayaknya deh. Pokoknya aku mintanya kayu asli, Iya. jadi biar lebih dapat natural, industrial, ada kesentuhan naturalnya deh. Pokoknya. Oke, biar nggak terlalu kaku ya. Iya. Biar ada hangat-hangatnya sedikit. Ini barusan saya pegang nih kayu solid teman-teman. Jadi bukan multiplex, bukan HPL. Oh iya bukan. Benar-benar kayu solid. Iya. Oke, kita lihat dalamnya boleh? Boleh, silahkan. Udah pakai smart door. Silahkan. Permisi. Ini dong. Tetangga, kalau tadi di luar benar-benar unfinished ya belum jadi. Di sini juga unfinished, tapi di sini udah jadi. Iya. Memang seperti ini looknya yang diinginkan ya. Betul. Cakep. Lain-lain nih memang suasananya beda langsung di sini ya. Kesan unfinishednya dapat banget. Terus ini industrialnya juga dapat banget. Oke Mbak, bisa diceritain Mbak? Area Kalau apa ini memang awalnya orang agak bertanya-tanya, ya ini temboknya emang begini gitu, emang nggak dicat? Ya emang enggak sih, memang beginilah finish yang kami mau. Yes. Kalau untuk lantai juga semen expose-nya emang begini, look yang aku mau gitu. Emang pengennya sih begini aja, kalau bisa tuh jangan diganti-ganti sama yang lain, semoga aja gitu ya, nggak ada keretakan, nggak ada kerusakan gitu. Jadi kalau finishnya memang beginilah gitu. Untuk langit-langit juga aku nggak pengen pakai plafon. Oh yang iya. begini gitu. Berarti ini bondeknya langsung dicat ya? Langsung dicat. Cakep. Hemat budget juga. Iya. Dan mengurangi potensi karat ya. Betul, bondek. betul. Sekali. Soalnya kalau misalnya kalian pakai bondek yang galvanis itu kena semen dia ada reaksi Ya, ada. supaya jadi berkarat. Tapi kalau yang satunya lagi yang galvalum tuh relatif lebih aman. Anti karat ya. Ya, lebih aman, lebih tahan. Tapi lama-lama ya kena lembab, kena berubah warna juga sih. Lebih aman memang dicat seperti Dicat, udah catnya juga udah anti karat ini. ini. Wih, Iya. cat besi. Iya, memang dijelasin udah sekalian anti karat, sekalian mewarnai, ya udah oke, ambil. Kenapa pilih warna hitam? Ya memang tone-nya tuh aku pengennya warna industrial, warna kayu dan warna hitam. Oh, oke. Apa sih mood board-nya ya gitu Mood kalau board. kata orang sekarang, mood board. Color warnanya. paletnya. Iya, color palette-nya itu warna abu-abu, natural sama hitam. Oke. Kalau bagian lantainya ini dia dikasih warmes nggak? Dikasih warmes. Warmes nih ya? Iya, Oke. kasih warmes. Jadi kalau teman-teman mau kasih lantai yang unfinished atau yang semen expose seperti ini, pastiin kasih warmes ya untuk Iya. mengurangi potensi keretakan. Retak belah gitu. Retak belah gitu. Kalau retak rambut Kalau itu retak ada rambut tetap. Iya. Karena itu memang tekstur dari semen ya. Ketika kering kan menyusut tuh airnya. Nah, itu Betul, terjadi keretakan di sana. Tapi untuk mengatasinya lagi bisa dilapis epoksi supaya berhenti dan lebih keras lagi dia. Oke, lanjut Mbak. Ini area apa nih? Ini area living room. Living room. Jadi kita memang konsepnya nggak pakai ruang tamu. Memang pengennya tuh kalau terima tamu yang nggak terlalu dekat gitu di depan di teras. Jadi nanti memang teras itu akan ada bench lagi. Oh, pantesan agak gede ya terasnya. Iya, terasnya emang dibikin agak gede. Jadi terima tamu yang nggak terlalu akrab gitu kan di luar. Dan yang di sini tuh living room memang untuk keluarga gitu buat ngumpul gitu. Jadi aku pengennya ada satu ruang aja. Semuanya ngumpul di sini gitu. Jadi nggak terlalu banyak ruangan-ruangan. Oke. Gitu. Cakep. Living roomnya juga asik banget ya. Di sini nyambung dengan Langsung. area terbuka di sebelah Betul. sini. Ada taman di bagian dalam rumah. Kalau dari depan kalian nggak akan nyangka dalamnya kayak gini. Humble banget nih Mbak Dini nih. Ya. Jadi memang area yang indah ini hanya dinikmati oleh orang dalam Di rumah. dalam. Keren-keren Mbak. Iya. Ini juga nanti akan di-finish kah? Iya betul. Oh, oke. Dipilih gitu. Jadi intinya yang kalian lihat yang di plester-plester ini masih kasar itu nanti akan di finish. Finishingnya seperti apa ya nanti terserah Mbak Dini ya. Terus tamannya di sini taman kering ya dipilih. Taman kering. Kering. Nanti akan di apa? Kanopi. Oh nanti di kanopi. Iya. Oh full apa gimana? Enggak full. Nggak full ya? Sebagian aja. Oh, Nah, iya. sebenarnya tuh rencana aku sebagian area di sini untuk dining room. Oh oke. Kan ini belum ada nih Iya. meja makan, ruang makan belum ada. Jadi ini sebagian nanti aku pengen pakai apa sih decking kayu gitu. Jadi nanti di sini meja makannya Oh. sebagian aja. Jadi meja makan itu langsung menyatu ke taman kering. Gitu. Mantap. Jadi meja makannya nanti semi outdoor ya? Iya, semi outdoor langsung. Semi outdoor. Jadi makanya aku juga tadi belum bilang ini udah finish juga karena masih ada rencana-rencana lagi Iya. gitu. Jadi mungkin kedepannya makin banyak referensi, makin bingung. Ini nanti akan dikasih tutup nggak Mbak kira-kira? Ini enggak.
Enggak, memang begini. Awalnya desainnya aku tuh pengen pakai sliding door di Ya. sini. Tapi ternyata udah ditempatin kok enak ya Oh, gitu. oke. Kok ternyata lebih enak kebuka kayak gini, lebih luas, sirkulasinya juga lebih enak. Oke. Akhirnya memutuskan nggak usah ditutup deh. Nah, soal Iya. serangga, nyamuk gimana kalau nggak ditutup? Kalau serangga dari tanah enggak syukurnya enggak karena mungkin karena ditutup kali ya. Iya. Tertutup batu. Kalau nyamuk juga sewajarnya aja sih. Wajar, Malah ya? yang banyak itu kayak di kamar gitu yang ditutup, ruang tertutup. Tapi kalau di sini enggak. Mungkin karena juga enggak terlalu banyak barang-barang yang membuat sarang nyamuk, iya. genangan air gitu ya. Kalau yang lain-lain sih enggak. Kalau tikus juga enggak karena ketutup Oke. keliling gitu. Memang Mantap. pertanyaan netizen, Nah. nyamuk, serangga, tikus itu udah pasti. Udah pasti sering ditanya kan? Pertanyaan. Tapi enggak sih. Enggak ya? Kita jalaninnya sejauh ini aman dan nyaman. Sewajarnya aja ya. Ya kan kita iklim tropis, nggak mungkin lah nggak ada nyamuk sama sekali. Iya. Walaupun ditutup juga. Iya. Nah, sebelum kita ke area bagian sana, kita ke area depan dulu nih. Putar yuk. Nah, ini kamar apa nih, Mbak? Kalau ini tuh workshop. Workshop? Iya. Jadi aku punya usaha kecil-kecilan. Wah, kita bongkar usahanya. Ya, jadi ini sebenarnya ruangan ini nantinya pengen jadi toko. Aku punya usaha, tapi belum ada toko offline-nya nih, masih online. Jadi nanti perlahan mau dijadikan toko dan di pagar depan ini nantinya pengen dijebol. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya pintu toko. Orang banyak yang nanya, Mbak ini pintu depan gitu, kok pintu depannya full kaca gitu kan? Enggak, ini pintu toko, jadi emang dibikin kaca biar lebih menarik gitu kelihatan dalamnya. Benar. Iya, cuma masih belum dijebol pagarnya, jadi belum jadi tokonya. Ya, masih ke depannya ya. Ke depannya. Jadi memang kalau misalnya toko itu merepresentasikan produk misalnya. Iya. Biasanya. Iya. Kan ini tokonya toko apa, Mbak? Sorry. Souvenir. Souvenir ya. Iya. Nah, dengan pintu yang semacam ini mungkin bisa cukup merepresentasikan ya. Iya, jadi, rustic gitu. Plastik-plastik, terus kayu-kayu, etnik-etnik gitu. Jadi udah tau lah ini toko apa gitu. Iya. Jangan sampai nggak nyambung nih sama isinya. Betul. Wih, lucu-lucu, Mbak. Iya, jadi kayak ada dompet gitu buat souvenir wedding sih biasanya. Souvenir wedding sama corporate gitu, company. Oke. Buat kantoran gitu. Oke, nuansanya nggak berubah di sini, masih sama ya? Masih. Oke, ini calon AC nih. Calon AC, ya bakalan pakai AC. Instalasi AC. Nah, terus karena ini jadi toko, di sebelah sini udah disiapin toilet kayaknya ya? Iya, toilet dan aib-aib di situ. Ya, gudangnya ya. Iya, gudang. Dan di atas toilet tuh aku selalu nyiapin space buat naruh barang. Menurut aku kan toilet tuh nggak perlu ya langit-langitnya terlalu tinggi. Jadi aku cuma bagi sebagian aja buat barang. Gitu. Jadi misalnya toilet punya akses udara dari jendela, nggak perlu terlalu tinggi. Nggak perlu terlalu tinggi ceilingnya iya. bagi aku. Karena ini ada jendelanya kan? Iya. Oh, udah cukup. Kecuali memang tertutup, nggak bisa dapat akses udara tinggi ya. Oke, supaya nggak pengap. Betul. Oke, kita lanjut. Oke, next kita kemana nih, Mbak? Ke dapur. Gitu. Wih, dapurnya juga semi outdoor. Dapurnya semi outdoor, langsung nyambung. Langsung nyambung. Wow. Tetap ya dipertahanin tone warnanya. Betul. Tadi ya. Abu-abu, hitam, putih, lebih ke monokrom kayaknya. Lebih monokrom. Iya. Makanya aku pengen ada sentuhan kayu sebenarnya, jadi biar ya nggak monokrom banget gitu. Nanti pengennya ada apa sih? Kabinetnya itu nanti tonnya kayu. Kabinet atas bawah tonnya kayu, jadi biar ada sentuhan naturalnya tetap. Biar balance gitu ya. Ya, cuma kan belum ada kabinetnya. Biar nggak terlalu kaku. Iya. Nah, jadi kalau misalnya terlalu abu-abu, terlalu hitam tuh kaku banget gitu. Iya, terlalu monoton jadinya ya. Benar. Nah, ini pakai apa, Mbak? Kalau ini beton. Beton ini. Beton, tapi ini kan aku waktu itu salah beli keramik. Akhirnya aku nggak suka warnanya, jadi aku tutup pakai stiker. Oh, ini dilapis lagi nih? Iya. Oh iya benar. Stikernya biar masih masuk tonnya sama warna rumah. Pantesan saya tadi kan makanya nanya, saya belum pernah pegang yang begini. Enggak, ini sebenarnya stiker. Ini bawahnya granit gitu, keramik. Cuma tonnya tuh nggak nyambung. Ternyata pas dibawa pulang nggak nyambung. Kesalahan aku harusnya waktu pilih keramik itu bawa contoh warnanya. Contoh moodboardnya gitu. Harusnya begitu tuh kalau belanja material keramik yang buat finishing, bawa moodboardnya. Karena bisa jadi warna di sana begitu kita bawa pulang warnanya beda. Gitu. Oke, sebuah tips ya.
Baiknya moodboard di layar HP apa di print? Kayaknya di print deh, Di jadi print bisa ya? langsung dicocokin Benar. sama rumahnya gitu. Kalau Iya. HP warnanya takutnya berubah. Benar, dan beda-beda warna HP. Iya, Minta, beda-beda. minta tolong suami kirim ke layar HP suami, atau beda. Beda, ada kekuningan gitu Iya, ya. beda-beda layar Baiknya HP. di print. Baiknya di print. Itu Jadi, sebuah kesalahan kami gitu. Semoga Oke. jadi pelajaran buat yang mau bangun rumah. wah, thanks nih Mbak udah sharing ya. Mulai dari plus minusnya rumah nih benar-benar Iya. honest nih Mbak ya. Honest review dan terbuka banget Betul, apa adanya deh. apa adanya. Tapi saya mau puji satu hal. Biasanya kalau misalnya meja dapur, top table tuh kalau bikin, terutama kalau bikin sendiri ya, nggak pakai desainer, biasanya dia buat agak tebel loh Mbak. Oh iya. Terlalu tebal. Tapi kalau di sini pas nih, tipis. Jadi Iya. kesannya tetap minimalis tuh. Nggak terlalu tebel ya, nggak Nggak terlalu terlalu bulky gitu ya. Iya, oke. Lanjut ke sebelah sana, Mana? Belakang. ke belakang ya. Kalau di belakang ada kamar mandi. Oh, Kamar mandi yang ini kamar mandinya mengingatkan saya pada onsen. Onsen Sauna. itu pemandian air panas ya di Jepang. Jadi mandinya benar-benar telanjang, dan itu di tempat di pemandian umum telanjang. Ada area duduk-duduknya seperti ini nih. Yang ini yang bikin saya ingat onsen Jepang. Dan ada kayunya seperti ini. Ini kayu kayu bener- asli. Kayu Kayu beneran? asli, ya. Oke. Cakep Mbak. Ini beneran buat duduk kan ya? Iya betul. Top pintunya pakai aluminium nih. Aluminium full kaca tapi dipakai stiker gitu. Oke. Jadi nggak bakal kelihatan kok kalau mandi. Iya sih. Iya, cuma biar masuk cahaya aja. Yes. Benar-benar. Oke, sunblast. Emang kamar mandinya seuprit. Hmm. Jadi aku naruh wastafelnya di luar, nggak di dalam. Oh, oke. Jadi di dalam cukup toilet sama shower, Hmm. wastafel di luar. Jadi bisa menghemat waktu antri mandi juga nih. Oh iya. Jadi kadang-kadang yang bikin lama ngantri kan sikat gigi, cuci muka gitu. Jadi aktivitas sikat gigi, cuci muka di luar, Oke. di dalam mandi aja gitu. Oke. Jadi sirkulasinya udah dipisah ya. Iya, Yang mau sikat gigi, cuci tangan cukup sampai sini. Betul. Nggak perlu masuk ke dalam. Dan ini bowlnya juga pakai batu nih ya. iya batu Wih. Kesannya natural ya. natural, pengennya industrial natural. Oh, oke. Suka natural. Pantesan saya tadi lihat di sini ada nuansa batu, beton, kayu, Iya, besi. tuh. Itu elemen-elemen yang perlu kalian perhatiin di rumah industrial. Itu pintu kemana? Itu ini laundry room, Oh, tapi oke. laundry roomnya tuh sebenarnya belum jadi. Ya rancangannya di sini deh. Waktu ngegambar rumah ini, memang pengennya area laundry room sama dapur itu nggak jauh. Aku kan emang konsepnya nggak pakai ART. Iya. Jadi sebagai emak-emak tanpa ART harus multitasking biasanya kan. Yes. Pagi sambil masukin kain, sambil masak gitu, sambil mondar-mandir. Ya. Jadi tata ruangnya juga aku perhatiin. Oke. Jangan sampai laundry room jauh-jauh dari dapur. Benar. Laundry room, dapur, kamar mandi harus berdekatan kalau bagi aku. Gitu. Itu bakalan memudahkan banget ya. Iya, betul. Memudahkan kita yang nggak pakai ART itu perlu Benar. diperhatikan banget sih. Benar-benar. Area ininya. Terus kamar mandi sama kamar tidur yang tanpa kamar mandi, Hmm? itu aku nggak mau sampai ngelewatin living room kalau bisa. Nggak tahu lagi ada tamu atau apa gitu. Malu ya? Malu. Jadi sampai ke situ tuh walaupun gambar sendiri, Hmm? ya aku pikirkan senyamannya nanti kita tinggal. Udah dipikirin sampai situ ya. Iya. Cakep. Tadi ngomong-ngomong kamar tidur, di mana kamar tidur? Oh iya, iya. Oke. Di sini. Nah, sini. Oh, ini kamar tidurnya. Iya. Silakan, Mbak. Iya. Di sini pakai pintu kayu solid Pintu juga kayu ya. juga, ya. Oh. Masih inget nggak Mbak luasan berapa nih? Kalau kamar tidur yang ini cuma 3 kali 3,5. Oh, oke. Nah, sebenarnya ini tuh bukan kamar tidur utama. Ini tuh kamar tidur tamu sebenarnya. Jadi di lantai 1 ini cuma ada 1 kamar tidur. Dan ini kamar tidur tamu. Jadi ukurannya segini dan tanpa kamar mandi gitu. Oke. Untuk mengingat lahannya terbatas. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi karena lantai 2-nya belum jadi, kamar utamanya belum jadi, ya inilah kamar tidur kita dulu. Asik. Iya, iya. Tadi saya juga mau nanya, ini kamar tidur utama karena di atas masih ada lagi. Masih ada lagi. Ternyata bukan. Bukan. Oke. Kamar tidur tamu, dan rumah ini baru ada 1 kamar. 1 kamar ini. Jadi lumayan banyak tuh pertanyaan. Kak, rumahnya berapa kamar gitu? Luasnya berapa, kamarnya berapa? Aku bilang luasnya 96, kamarnya 1. Orang agak bingung kan? Iya. Kok luasnya lumayan besar, kamarnya 1? Ada toko tadi gitu. Oh iya. Ke Tadi toko. tokonya lumayan besar juga tuh. Iya, jadi Iya, yang iya. bikin
kepotong banyak bangunan tuh di situ. Terus proyeksinya berapa kamar? 3 kamar. 1 di bawah, 2 di atas. Iya, 2 di atas. Oke. Berhubung kita juga baru berdua gitu kan. Jadi belum tahu apakah butuh banyak kamar. Oh iya benar, Mbak. Iya. Ini terlihat luas tetap karena ceilingnya lumayan tinggi. Ceilingnya tinggi. Ada 3,5 meter ini, Mbak. Ada. Karena nggak di plafon. Kotor 4 meter, berarti sampai ceiling 3,8. Tuh kan? Iya. Tinggi kan? Apalagi karena nggak di plafon. Iya, jadi kesannya lebih tinggi ya. Tukangnya ngomong apa tuh pas Mbak bilang nggak mau di plafon? Orang pada bingung, ini serius nggak di plafon, nggak di cat, nggak di keramik. Begitu aja Bu, iya gitu. Nggak cuma tukang pada bingung, mertua juga bingung kok langit-langitnya hitam ya. Tapi lumayan loh nggak pakai plafon ini jadinya cicak nggak ngumpet. Iya ya benar. Biasanya kalau ada plafon tuh bikin bete cicak kan. Kalau ini tuh jadinya nggak ada cicak. Agak ribet cicak kayaknya jalan ya gitu. Iya plafonnya. sih. Iya sih. Gitu. Nah ini tangga menuju ke lantai 2-nya. Tangga menuju lantai 2. Wih, tangganya udah disiapin nih Mbak. Berarti tinggal dinaikin. Tinggal naik Bangunannya. Yuk kita lanjut ngobrol sambil duduk. Iya. Ya, tetangga lain semua kita nggak jadi ke atas ya Mbak ya. Iya. Soalnya lagi hujan. Jadi kita ngobrol di bawah aja sambil bahas yang bagian atas sedikit-sedikit. Tadi kan udah di-mention tuh di depan. Bangun rumahnya pakai aplikasi. Bangun rumahnya, desainnya. Oh iya, desain rumahnya maksudnya. Ya, desainnya memang full kita gambar sendiri. Oke. Berawal dari The Sims. Wah, serius? Bener, game The Sims itu. Ya. Jadi kan waktu itu aku juga bingung nih, aduh harus gambar kayak gimana ya, kalau cuma coret-coret doang kan nggak kebayang gitu. Yep. Akhirnya ya udah aku bikin aja dari The Sims gitu, per kotaknya dia kan kotak-kotak ya, satu tarik satu kotak gitu. Aku anggap aja itu setengah meter. Ya udah aku tarik akhirnya jadi dari The Sims itu aku bikin gambar yang 2 dimensi buat ke tukang gitu. Gambar 2 dimensinya juga aku waktu itu pakai Microsoft Word. Bener-bener. Aku soalnya nggak bisa pakai apa? SketchUp ya apa sih? SketchUp tuh aku kan memang udah nyoba langsung nyerah, baru nyoba langsung nyerah. Jadi bener-bener modal The Sims sama modal Word. Microsoft Word diapain? Aku tarik aja garis gitu, aku tarik garis kira-kira berapa senti, aku tulis di situ berapa senti, sentinya jadi skala ke meter. Akhirnya dapet, kayaknya ada deh itu tadi. Ayo aku print, aku kasih ke tukangnya. Aku tanyain aja, Pak, Mang udah jelas nih gitu gambarnya. Oh jelas Bu, jelas gitu. Akhirnya yang jadi itu ya sesuai gitu sama yang aku gambar. Seringnya kan orang tuh ngeluh yang digambar sama yang jadi nggak sesuai. Ya mungkin skalanya kurang sesuai atau gambarnya kurang jelas. Jadi aku waktu itu bener-bener sejelas-jelasnya waktu gambar. Sejelas-jelasnya setiap ini aku tulis ukurannya berapa, ruangan apa. Ya jadinya tukangnya bisa ngebikin sesuai sama gambar yang aku mau. Jadi bener-bener aku dan tukang aja. Nggak ada kontraktor, nggak ada arsitek, nggak ada mandor. Wow. Keren ini. Kita dan tukang. Berarti belanja sendiri, ngawasin sendiri. Betul. Desain sendiri. Pakai Word. Waduh, saya baru dengar ini. Dan The Sims. Yang penting jadi gitu. Iya. Tapi menurut Mbak, bikinnya berarti harus sedetail apa sampai tukang bisa menerjemahkan gambar tersebut? Yang penting sih ukurannya harus detail, harus sesuai gitu. Setiap jarak tembok ini jaraknya berapa itu, pokoknya setiap jarak tuh harus detail dan harus sesuai gitu skalanya. Jangan tiba-tiba di sini ditotalin 10 meter, di sana ditotalin 12 meter kan nggak sesuai gitu. Pokoknya setiap ini lokasi harus sesuai. Kalau bisa kita standby pas lagi awal-awal bangun fondasi, karena tukang bakal nanya, Bu ini gimana gitu, bakal nanya dari desain gitu. Kalau kita nggak standby, takutnya tukangnya ya udah langsung jalan aja gitu. Jadi itu penting banget standby waktu di awal-awal lagi rancang fondasi, itu harus standby. Gitu. Karena itu memang fundamental ya pas pasang fondasi. Nah, kalau teman-teman mau bangun rumah sendiri, itu tadi kata Mbak Dini, pastiin kalian punya waktu buat ngawasin, belanja. Betul, belanja sendiri. Harus survei. Itu penting banget, survei. Survei beberapa tempat survei material, iya. Jadi kadang di situ juga kita tahu tuh ada yang namanya besi banci.
Iya, bisa kunci. Kalau nggak survei itu nggak tahu kenapa di toko A murah, di toko B lebih mahal Betul. gitu. Ternyata Padahal ukuran sama gitu. Jadi dari survei itu kita tahu material yang terbaik dengan harga termurah. Iya, Di situ tuh nekan budget banget belanja sendiri. benar-benar. Nggak pakai orang ketiga. Kalau orang ketiga kan kita nggak tahu nih bener Iya, apa. ada jasanya kan. Betul. Iya. Kalau misalnya mau bangun rumah sendiri, desain sendiri, itu ya memang harus tahu paling nggak basic dasar lah. Atau misalnya kalian pengen tahu ya, tonton aja channel saya kan. Jadi tahu nih. Iya. Karena banyak inspirasi kayak gini nih, Mbak Dini mau nge-share informasi-informasi yang pasti jarang kalian dengar dan jarang kalian tahu. Ini kan dari proyeksi 2 lantai, sementara hanya jadi 1 lantai. Untuk pembuatannya berapa lama? Pembuatan mulainya dari Juli 2022, selesai itu Desember akhir. Udah sampai 6 bulan udah jadi gitu. Belum jadi, cuma udah bisa ditempati. Udah jadi tahap pertama. Betul. Tahap kedua nanti. Tahap pertama udah jadi. Ya, nanti habis ini mungkin banyak yang nanya tukangnya Mbak nih. Nanti mungkin di kontak-kontak soal tukang. Iya, emang kebetulan amanah banget sih. Itu yang penting juga tuh cari tukang yang amanah gitu. Dan tadi cerita tukang berarti udah siap rekomen nih. Tanya aja langsung ya. Nanti ke IG-nya ada di bawah sini nih. Untuk budget, kira-kira mau di-spill nggak nih? Boleh. Karena lumayan banyak sih yang nanya. Pada mengira tuh industrial justru budgetnya lebih mahal gitu. Oh, saya kira industrial justru budgetnya lebih murah. Kalau bagi aku ya, kalau bagi aku sih murah. Rumah ini sekitar ini ukuran belum finishing di luar ya. 3 juta per meter. 3 juta per meter. Menurut aku dibandingkan dengan wajarnya kan standarnya di sini tuh 4 sampai 6 juta kan ya per meter. Jadi menurut aku sih lumayan murah gitu, lumayan ekonomis gitu untuk ukuran 3 juta per meter budgetnya. Oke. Kira-kira nih Mbak, ada tips nggak nih atau wejangan buat tetangga online yang mungkin mau bangun rumah tapi masih maju mundur nih, kira-kira budget cukup nggak ya gitu? Ya gimana ya, kalau ditunggu budget, karena banyaknya yang nanya sama aku, Mbak budgetnya berapa? Kalau kita nunggu budget sebenarnya nggak jadi ntar rumahnya, karena nggak akan ada cukupnya sebenarnya. Juga akhirnya dengan budget seadanya, modal nekat. Kalau dihitung-hitung nanya ke tukang, cukup kalau baru lantai 1 dulu cukup. Dan kita juga rela, belum selesai finishnya, luarnya belum finish, atasnya belum dibangun, kita udah menerima konsekuensi itu. Ya, itu tadi ya, kalau dari Mbak Dini, misalnya yang jadi kekhawatiran itu kan inflasi ya. Iya. Harga tahun ini sama tahun depan itu nggak akan, belum tentu sama lah, cenderung naik malah. Kita udah nabung lah, harga juga ikut naik gitu. Ya, jadi mendingan seberapa adanya. Konsep rumah tumbuh lagi ngetren sekarang. Lagi ngetren konsep rumah tumbuh alias rumah belum jadi kalau kata kalian. Pastiin ketika bangun walaupun belum jadi, pastiin udah bisa dihuni. Jadi kalian langsung pindah sambil nabung untuk tahap kedua. Ya, pastiin dulu budgetnya sampai situ ya. Oke, kalau kalian masih penasaran langsung aja main ke Imada House. Linknya ada di bawah sini. Makasih banyak Mbak Dini ya. Udah sharing ke kita. Makasih udah mampir. Sama-sama. Iya. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, kalian like, subscribe, dan juga tulis apa komentar kalian tentang rumah ini. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Gak pakai plafon. Nanti nih kalau misalnya musim-musim tertentu jadi berubah warna. Kayak di Harry Potter.